masih ada sedikit. Nanti akses tol masuk sana pasti habis. Sehingga recharge-nya nggak ada. Kalau recharge-nya nggak ada, sumurnya pasti menjadi semakin dalam. Akses ngambil air minum jadi susah. Ya, dulu di kampung saya itu orang air minum ya dari sumur sudah diambil, diolah sebentar udah jadi. Sekarang susah akhirnya, susah. Artinya apa? Suplai kita memang harus juga diperhatikan terhadap berlanjutan air tadi. Karena butuh konservasi air. Jadi tadi yang seharusnya air itu masuk ke tanah itu 50%, sekarang melimpah semua. Dan celakanya melimpahnya tidak masuk ke sungai. Jadilah banjir di lahan. Kalau dulu kecil kan banjir di Sungai Berantas. Sekarang banjir di mana? Di Kayu Tangan, di Lejen Sutoyo. Ya, banjirnya berpindah. Nah, maksud saya kita harus juga memperhatikan suplai ini. Kalau suplai ini nggak diperhatikan, kita ngomong proses. Ya selesai, mahal jadinya, aksesnya mahal. Maka suplai ini harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Ya konservasi. Makanya terus saya, karena senior akademisi, membuat namanya sumur injeksi, injection well. Itu temuan haki saya, tahun 2016. Dan saya praktekkan di Brawijaya, waktu saya rektor, saya bangun sumur injeksi di 80 sumur injeksi. 80. Sehingga kalau ada hujan jatuh, dia langsung masuk ke sumur itu. Saya punya desa kampung binaan di Gelintung yang juara internasional kemarin, kampung konservasi air. Banyak sumur-sumur injeksi yang saya tanam di situ. Karena nggak ada teknologi lain. Membuat waduk di mana tempatnya? Nggak ada, susah sudah. Akhirnya harus pakai sumur injeksi. Nah kalau ini ada gerakan, saya dulu men-launching di Jakarta dengan Pak Gubernur ya, Pak Jarot dulu. Gemar gerakan menabung air. Jadi gerakan menabung air Indonesia, gerakan Indonesia menabung air. Kalau semua bisa begitu, berarti konservasi air kita akan air baku cukup dari air tanah boleh, karena recharge-nya ada. Kalau sekarang susah, makanya akhirnya aksesnya jadi jauh, biayanya jadi mahal. Ya, kita mulai tadi kemarin kan ngomong prosesnya, sekarang suplainya yang mestinya kita perhatikan supaya aksesnya mudah. Kalau ini mudah, maka di daerah-daerah terpinggir pun kalau air tanahnya masih bagus, dia bisa ngambil dari air tanah. Kan tidak banyak diambil untuk air minum, bukan untuk perusahaan. Nah, akhirnya di Malang ini, sekarang ini ngambilnya dari air permukaan. PDAM kita ini kan air Kota Malang, kan ngambilnya di Kabupaten Malang, dari Wendit. Yang tadi sudah dibahas antar kota, antar sektor yang tidak hulu ke hilirnya tidak jadi satu. Karena memang mestinya kalau kita ngomong air kan batasnya adalah batas daerah aliran sungai. Makanya dulu saya waktu kuliah ada ikon namanya One River, One Plan, One Management. Sekarang sudah susah One River, One Plan, susah. Wong rivernya sekarang ada Malang, ada Blitar, terus dipotong-potong. Ya, susah dan itu kenyataan, agak susah dirubah. Malang ngambilnya dari Wendit menurun. Nanti suatu saat Kabupaten Malang jadi penduduknya banyak, maju, maka akan mengurangi kota Malang. Pasti dikurangi. Dan kita nggak boleh ngeluh kota Malang. Makanya kota Malang sekarang mulai menggunakan sumber airnya, suplainya dari air sungai Kalibango. Ini Mas Didi ini yang kemarin antara PJT dan PDAM. Kenapa kok itu? Karena dekat, aksesnya dekat. Sungai Kalibango, ini water treatment-nya langsung distribusi, dekat. Akhirnya jadi murah. Coba kalau ngambilnya jauh. Artinya kita harus memperbaiki suplainya. Suplainya, tadi kan sumber mata air. Ini namanya rembes, penghutanan kembali kan sudah sangat susah. Makanya sumber mata air di Batu itu banyak yang mati karena sudah beralih fungsi dari hotel dan seterusnya. Ini kesulitan kita. Makanya teknologi yang paling mudah yang buat sumber injeksi, injection well. Nah, jadi saya kira Bapak sekalian, perhatian kita memang penting untuk diproses tadi, kelembagaan, pendanaan. Tapi mungkin lebih pentingnya disuplai tadi, supaya aksesnya lebih dekat, lebih gampang, sehingga dananya lebih murah. Nah, PJT ini adalah penguasa sungai di Jawa Timur. Dan debitnya semakin lama, debit sungai semakin menurun. Karena base flow-nya, air yang dari tanah masuk ke sungai itu sudah kecil.
Ini kenapa di Kalibango tinggi? Karena ada sumber air berantas, masih jalan terus. Kalau sumber air berantas nanti yang di Pujon, di mana di daerah sumber berantas itu mati, selesai sudah Malang ini. Dari mana airnya nanti kita? Jadi ternyata kita lagi di demand sama proses. Nah, maksud saya kita juga harus memikirkan suplainya, yaitu konservasi sumber daya air. Saya kira itu sebagai pemantik, nanti kita bisa diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Saya kira itu tidak bisa dilepaskan memang Pak, supply itu. Dan di Jakarta juga salah satu bottleneck menyediakan air minum PDAM-nya itu adalah supply air yang sudah sangat terbatas ya. Jauh sekali ngambilnya. Mau ngambil dari Jatiluhur terlalu jauh lagi ya. Ya, terima kasih Prof. Bisri. Selanjutnya kita bisa bertanya dan meminta pendapat dari Takashihara. Ya, Takashihara san. Yes, would you like to share your experience and key message? Yeah, from your both international and domestic experience, yeah, and what is you think that the critical key action that should be taken by Indonesia? Okay, thank you very much. And thank you very much. Very good morning. Assalamualaikum. My name is Takashihara from Deloitte, and today the previous presentation covered like a national governance, and today I just want to bring some international case study about governance and sustainability of individual project. So that means I'm going to discuss about monitoring particularly and how we set up governance. Okay, so the meaning of PPP in water sector may be different from Indonesia and other countries. But let me just generally talk. And there are three players always in water PPP. Number one is local government in case of water or sewerage. And the other side is private operator. And of course, the most important is customers, the resident. So why we do PPP is how we satisfy customers or local residents. And for local government actually have some pressure from central government and local parliament. So they get some pressure behind. But the private sector or operator always see local government as counterpart. And these three players, if you talk about PPP, these three players always have different idea or different key drivers. What local resident, what customers always think is, oh, I don't want to increase my, I don't want to see my increase in my tariff. That's always the key driver. Nowadays, previously, they worry, okay, I want to have stable water supply for 24 hours, but nowadays, we are getting improved facility for water supply. So now, if we bring PPP in water sector, what customers always care is, I don't want to increase, I don't want to see increase in my my water tariff. But on the other hand, for local government, why local government or national government want to bring PPP? This is because the private sector to do just as along with the scope of work you set. So this is a key driver for local government. But on the other hand, for private operators or private sectors who undertake a PPP project, their key driver or their mind is, of course, this is a private company mostly. So in that occasion, their key driver is profit. But profit, where profit comes, their mind is, I want to secure profit as planned when I propose, when I submit proposal. So they don't want to change anything during the during contract period. So this is key driver. So each player have different idea.
local residents, customers, they don't want to change any tariff. Private operators, they like very stable project. And local government always want to do stable, just want private sector to do based on scope of works. So these three are key motivation. Go. Okay. So this is something like based on this. I introduced two things, two cases from number one is England, Wales, and the other one is Japan. So England and UK, Wales introduced complete privatization of water. So it's operated by private companies. So this case is totally different from Indonesia. But maybe this case may be a referendum for your case. And there are 10 water and sewerage companies and 11 water companies based on license. And monitoring of private sector is done by, number one is called Ofwat, number two is DWI, and number three CC Water. So each of them have different meaning. So DWI is a drinking water inspectorate. So that's like a Ministry of Environment or Ministry of Health. They check water quality. And that institution is supported by Department for Environment and Rural Affairs. That's called DEFRA. So that's very governmental aspect. The unique one from England and Wales is Ofwat and CC Water. CC Water, if I start from CC Water, that's Consumer Council for Water. That was newly established in 2005. But so this organization reflects the voice of customers. And they have the right to comment or instruct or they to challenge to private water companies. So this is very unique. The other unique thing is Ofwat, that's Water Service Regulatory Authority. And this Ofwat is public body, but it's not supported by central government. It's actually funded by individual, each 11 plus 10, these 21 companies. So it's totally independent from the government, it's totally independent from the private operator, but these are regulatory body. What they do is price review every 5 years and risk and compliance statement, KPI, monitoring KPI, its daily work and the service incentive mechanism. So based on these things, based on their review, they set up some increase of fee for next 5 years or decrease of fee. So this is like a very broad scheme of England and Wales. If I go to next one, oh, I have 1 minute. So this is another case from Japan, and this is actually a sewerage project. The operator, private operator, deliver a sewerage project and to provide service to customers. They actually take tariff directly from the customers. And the local government is the client. But there are 3 monitoring schemes in this case. Number one is called self-monitoring. That's based on proposal. I was advisor for this project. And in the RFP, we request the private operator to propose monitoring. And this private operator actually proposed like a 50 or 60 items to do as self-monitoring. So this is the first monitoring station. And the second one is monitoring by the local government. So this is something like a monitored by local government of what private operator are doing. And unique thing for this project scheme is this local government also requests third party, and that's called Japan Sewage Works Agency. That's also kind of a semi-governmental agency for sewerage. So they conduct independent monitoring, and the monitoring item cover management, finance, operation, and the design construction. And the monitoring menu is a daily monitoring
and monthly meeting, quarterly meeting, annual meeting, and spot check by local and third party. The last, I'll go very quickly for the last slide. So sustainability ownership of governments, ultimately for any water works, water supply project and sewerage project, ultimately ownership belongs to local government always. So water, sewerage are public assets. So ultimate responsibility attributed to public. So whatever happens, public cannot escape. Even if you request private operator to deliver project, but you cannot escape. What happens if there are big earthquake? Who will look after this water works or sewerage? Ultimately, this is going to be public. But sustainability of PPP in water sector, so you have to cooperate. This is not, PPP is not only government thing, but PPP is also combination of private and private. So it must be sustainable for both public and private. So the governance, as I described in monitoring, is very important. But if everything goes good, okay, this is good. But if something bad, we have to put some penalty. So how we put penalty? So on the right hand side, there's some very brief chonto. So if revenue is 100, so there are, in water sector, there are some certain necessary items like labor cost or chemical cost or utility like electricity, plus profit like a source of money for private sector. So in the previous project I was involved in, how I set the amount of penalty. I don't want to cut like a utility or labor or chemical, because if I put very heavy penalty, including like a chemical, the amount, let's say like 50, so that may affect on utilization cost or labor cost, but that's also damage operation of SPC. So how I set is, I set the maximum amount, in the previous project, I set the maximum amount of penalty as the equal amount of profit, because this is incentive for private sector. But if but it won't affect the operation of water itself. So that's how I previously set and prepare for sustainable water sector PPP project. So thank you very much. Thank you. Sorry, it No was worries. in Japanese time. Thank you. One quick question, Harasan. In Japan case, is its concessions holder similar or could be different with the clean water provider? Sorry. Sewerage operator is the same or similar with the concession of the clean water or tap water? Yeah. That water and gray water. In case of Japan, it's like most of the case. There are two types, and one is separated sewer. The other one is combined sewer. And based on our Japan's regulation, we can apply PPP or concession for all cases. So very similar player plays a key role in PPP project. And it's not only concession, but we also have like more like outsourcing type of a PPP or full concession type. So it depends on how you design. So there is no difference for answering to your question. Okay, thank you very much. A big applause for Pak Harasan. We will come back to you again later on. Yes. Terima kasih. Saya akan mengundang Pak Dandes Prinandes. Masih online, Pak? Baik, online, Bu. Tolong. Ada? Halo? Ya. Pak Dandes, silahkan menjelaskan pandangannya dalam waktu 8 menit, Pak, untuk di-share pada putaran pertama ini. Baik, tolong dimonitor ditunjukkan. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Suaranya, ya. Oh ya, mohon izin. Suara saya sudah cukup jelas? Ya, jelas, Pak. Sudah cukup jelas ya.
Mohon izin saya mewakili Bapak Direktur Air Minum, Bapak Anang Muhlis, yang saat ini sedang ada tugas gitu ya. Jadi beliau tidak dapat hadir di dalam diskusi panel kesempatan ini di Unibrow ini. Kami di sini kami akan menyampaikan gambaran terkait dengan kebijakan air minum dalam rangka peningkatan ketahanan sektor air minum yang berbasis risiko. Tadi mungkin sudah banyak disampaikan dari sisi ya tadi Dewan SDA Pak Kuswanto, dan juga dari terkait dengan tadi tugas dan fungsi Dewan SDA juga disampaikan juga bagaimana terobosan regulasi gitu ya yang diharapkan, baik itu yang terutama di kelembagaan maupun di tarif. Juga tadi Pak dari Unibrow, Pak Profesor Muhammad Rizky menyampaikan juga terkait dengan bagaimana menjaga suplai air gitu ya. Ini nanti mungkin saya coba dari perspektif kami, dan terakhir juga Pak Takashihara juga dari Jepang gitu ya menyampaikan juga bagaimana pelaksanaan atau tata kelola fungsi regulator di Jepang gitu ya untuk sektor air minum, dan tadi ternyata termasuk dengan sanitasi air limbah juga. Nah, untuk di sektor air minum dari perspektif kami dari Direktorat Air Minum, kita mencoba pertama bahwa kita ke depan itu ada dua agenda besar ya, itu dari sisi di sisi agenda internasional adalah pencapaian SDGs di mana di mana ada target untuk keterjaminan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Nah, ini safely managed water. Nah, yang kedua adalah untuk yang di sisi di pemerintah Indonesia saat ini dari sisi Kementerian PUPR, di mana diharapkan di 2030 nanti untuk mewujudkan salah satunya dari visi PUPR terkait 100% smart living, yaitu adalah adanya 100% akses air minum. Nah, akses air minum seperti apa yang nanti akan dicapai? Yaitu yang pertama adalah jelas kita adalah sudah akses air minum yang aman atau safely managed water yang terjangkau bagi semua. Jadi sudah memenuhi 4K. Prinsip 4K yaitu kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Nah, di sini memang di RPJMN sekarang di 2020 sampai 2024 yang kita targetkan adalah akses air minum layak yang 100% tadi, di mana pencapaiannya mencapai 91 atau 92% hingga di tahun 2002 kemarin gitu ya. Nah, tapi nanti kita ada pergeseran orientasi yang untuk menuju akses air minum aman, di mana dia adalah akses air minum layak. Akses air minum layak itu ini ya tadi orientasinya berdasarkan sumber, yaitu dari perpipaan, hidran umum dan lain-lain gitu ya, dan penampung air hujan, tapi dia dia sudah berasal dari sumber air yang layak gitu ya. Jadi masyarakat itu mengakses dari air sumber yang layak gitu. Nah, namun di sini nanti ada satu hal yang dilengkapi di dalam akses air minum aman nanti adalah dia terletak di lokasi di rumah tangga itu sendiri, jadi tersedia setiap saat, dibutuhkan 24 jam gitu. Dan yang terakhir adalah memenuhi parameter prioritas baku mutu air minum yang sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita ke depan 2030. Nah, untuk ke sana kita ada beberapa isu strategis. Saya mungkin mengambil yang karena di topik diskusi kita ini kan lebih ke arah ke kelembagaan dan bagaimana nanti gitu ya. Pertama tadi di kebijakan regulasi sudah banyak digambarkan oleh Pak Kuswanto gitu ya. Ini regulasi yang ini ya masalah implementasi, dan juga ya memang kita juga mungkin perlu improvement atau terobosan-terobosan. Yang kedua adalah terkait kelembagaan. Di sini adalah terkait dengan kinerja. Ya, dalam hal ini yang paling dominan adalah di BUMD Air Minum, di mana kinerja yang sehat ini baru 60%. Sisanya hampir sekitar 39%-an itu masih kurang sehat dan sakit. Nah, ini bagaimana nanti untuk
yang tadi yang 39% ini yang bagaimana bisa berkinerja memenuhi 4K tadi. Pendanaan, ya ini dalam investasi dan ini juga sangat terkait ya, dan ini juga terkait juga selain pendanaan juga ya, pendanaan ini sangat terkait juga nanti berkaitan juga dengan kemampuan dari pemerintah yang terbatas sehingga membutuhkan stakeholder lain yang terlibat besar banyak gitu ya di dalam investasi air minum. Koordinasi stakeholder, nah ini tadi betul, tadi memang harus ada sinkronisasi dan antar stakeholder dan juga termasuk juga antara aturan juga, baik itu misalnya pusat daerah, antar daerah dan lain-lain. Antar daerah itu maksudnya antar satu kabupaten dengan kabupaten lain. Dan yang terakhir adalah tarif air minum, yang mana yang saat ini baru 37%-an gitu yang FCR. Nah ini nanti mungkin saya ini. Dan dari tarif ini ternyata Permendagri kan baru mengeluarkan peraturan mengenai tarif batas atas dan batas bawah. Dan baru 25 provinsi dari 34 provinsi yang sudah mengeluarkan keputusan gubernur untuk penetapan tarif batas atas dan batas bawah. Dan dari sana juga baru 147 kabupaten kota dari 389 kabupaten kota yang sudah teraudit oleh BPKP yang menerapkan FCR. Nah, ini baru masih di 37%-an gitu. Nah, itulah kondisi isu strategis. Ini saya kira ini ya cakup capaian tadi sudah ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini untuk mencapai capaian tadi ya. Nah, bagaimana kita sudah berbicara tidak diakses air minum layak mungkin untuk target akses air minum layak yang 100% ini kan tinggal 1 tahun lagi di 2024. Kita coba masuk ke horizon yang 2030 nanti. Nah, untuk mencapai akses air minum aman, ini yang mana saat ini berdasarkan survei kualitas air minum yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baru 11,8% yang masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses air minum aman. Nah, ini padahal kemarin memang ini kita belum menetapkan gitu ya. Kita baru menetapkan target di RPJMN 2020 sampai 2024 15%, tapi untuk 2030 nanti atau 2029 katakanlah ya di akhir periode selanjutnya gitu ya. Ini ada indikasi nanti sekitar 45% yang akan ditargetkan. Nah, 45% ini berarti katakanlah itu ada 2 kali lipat effort yang harus dilakukan mungkin atau 3 kali lipat bahkan gitu ya, yang effort yang harus dilakukan kita semua atau semua stakeholder air minum untuk memberi akses air minum aman bagi masyarakat. Nah, nah ini effort itu tidak bisa tercapai kalau misalnya pertama ada pendekatan yang dari sisi mitigasi gitu ya. Jadi pertama dari mitigasi. Dari mitigasi ini kita saat ini juga tadi sudah disampaikan oleh dari Unibro ya Pak Profesor Muhammad Rizky gitu ya, bahwa ada kecenderungan penurunan di kualitas dan kontinuitas ya di air baku. Nah, ini terkait dengan ketahanan iklim, di mana kita harapkan bahwa kita mencoba bahwa diharapkan nanti konsep yang diterapkan di dalam hal untuk penyelenggaraan SPAM ke depan adalah SPAM yang berketahanan iklim. Nah, berketahanan iklimnya tadi atau yang untuk mendapatkan akses air minum aman. Nah, SPAM ini di sini adalah dia memiliki kapasitas untuk antisipasi, mempersiapkan, merespon, memulihkan dan berkembang dari dampak risiko dan kerentanan akibat perubahan iklim. Nah, di sini adalah beberapa fitur atau pendekatan untuk pendekatan iklim tersebut, gitu ya. Nah, di sini
kita harapkan ada salah satu hal yang nanti mulai gitu ya, secara kita ajukan, sebenarnya sudah diterapkan, saya kira di salah satunya di Kota Malang juga, di PDAM Kota Malang sudah menerapkan RPAM ini. Tapi secara payung hukum di secara nasional gitu ya, ini yang memang kita harapkan berproses, kita mulai ada gitu ya, kita sudah dalam berproses ya dengan berbagai stakeholder terkait untuk ada rencana pengamanan air minum atau water safety plan gitu ya, untuk bagaimana memastikan atau menjamin masyarakat itu mendapatkan akses air minum aman yang tadi sesuai dengan 4K tadi, yang dimitigasi dari hulu, dari sejak sumber sampai hilir, sampai di tapping atau sampai di depan rumah. Karena itu juga nanti mungkin termasuk bukan jaringan perpipaan juga. Ini ya. Ini kita melihat bahwa rencana pengamanan air minum itu tidak hanya di jaringan perpipaan yang dikelola PDAM saja, tapi nanti akan juga mencakup juga untuk spam yang air curah gitu ya, yang ini air curah, dan juga untuk spam jaringan perpipaan yang skala kecil gitu ya, seperti perdesaan, dan juga yang bukan jaringan perpipaan. Kita akan mencapai ke sana. Nah, diharapkan ini dapat mengatasi tantangan untuk masalah kelangkaan air, perubahan iklim, dan tingginya tingkat urbanisasi. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kinerja kelembagaan? Nah, ini kita memang di sini mungkin ada satu hal yang perlu ada hati-hati gitu ya. Pak Presiden sendiri bahwa ya kita memang baru mulai lepas dari krisis ekonomi akibat dari pandemi kemarin. Nah, ketika di satu sisi kita harus bagaimana supaya penyelenggara spam ini bisa menyelenggarakan spam secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan juga pemenuhan biaya secara penuh atau FCR, dan juga bagaimana dicapai juga dijamin juga 4K-nya, prinsip 4K-nya. Nah, ya umumnya memang, tapi di sisi lain potretnya adalah bisa dilihat bahwa bahkan ada BUMD air minum yang sehat saja atau sebanyak 113 ini belum FCR. Nah, itu apalagi kalau yang kurang sehat dan sakit, itu lebih banyak porsinya. Nah ini yang sesuatu hal yang tadi yang disampaikan Pak Presiden, hati-hati di dalam hal ini. Ya mungkin nanti pada saat kami ini termasuk juga dengan Dewan SDA juga di dalam hal ini, dalam bagaimana masalah tarif ini mungkin kita harus menyikapinya dengan cukup hati-hati gitu ya di dalam ini. Nah, tapi kita ada ini. Selain itu juga tarif ini juga nanti terkait juga dengan biaya dengan minat investasi. Karena bagaimanapun juga secara real juga realita bahwa dalam pembangunan air minum gitu ya, atau pengembangan spam ini tidak bisa semuanya di pemerintah. Diproyeksi di rencana 2020 sampai 2024 kemarin dari 107 triliun kebutuhan untuk pembangunan mayor project ya 10 juta sambungan rumah, dari 107 triliun ada berbagai pendanaan dari pemerintah, hibah dan DAK dan lain-lain, ada sekitar 30 triliunan itu dibutuhkan investasi dari non pemerintah, yaitu termasuk dalam hal ini adalah dari badan usaha ini terutama, baik itu bisa melalui mekanisme KPBU atau B2B. Nah, itu 30 per 107, berarti katakanlah sekitar antara 25 sampai 27%. Nah, inilah yang sebenarnya kita ada harapan target, atau ya mungkin itu juga kita meminta badan usaha atau sektor swasta juga ikut terlibat aktif secara signifikan dalam hal investasi, dan juga pengelolaan secara terbatas ya sesuai kalau kita
mengatur hanya sampai di unit air baku dan unit produksi. Nah, terlibat di dalam penyelenggaraan spam di dua dua lini tersebut. Nah, dan ini tentunya harus memerlukan tarif yang sehat atau yang bisa bankable gitu, yaitu tarif FSR ini. Nah, inilah ya tantangan sebenarnya, tantangan yang dua sisi itu seolah-olah kontrak masing-masing. Oke, nah ini kira-kira prinsip yang nanti dibangun untuk tarif, yaitu satu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kus Wanto, bahwa di sini ada 5 prinsip yang ini. Pertama adalah keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku, dan transparansi akuntabilitas. Nah, inilah upaya yang dari pemerintah dalam hal ini yang signifikan itu yang pertama adalah melalui Permendagri 71 tahun 2016, ini kita membuat formulasi standar untuk penentuan tarif air minum yang full cost recovery tentunya. Yang kedua di Permendagri 2021 tadi gitu ya, bahwa penerapan tarif batas atas dan batas bawah. Jadi di sini adalah gubernur atau kepala daerah provinsi diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi, gitu ya, evaluasi dan melakukan langkah-langkah jika kabupaten kota atau pengelola spam di kabupaten kota belum menerapkan tarif full cost recovery atau belum berada di tarif batas atas dan batas bawah, mungkin itu. Ini yang kira-kira yang provinsi-provinsi yang sudah menerapkan tarif batas atas dan batas bawah. Tadi 25, oh ya ini mungkin baru 19 ya. Dan ini kira-kira regulasi ya, yang ini yang sekarang sedang berproses untuk terkait dengan peningkatan kinerja kelembagaan dan tarif air minum. Jadi yang pertama adalah dari sisi SPM, percepatan SPM ini. Nah, ini kita membuka bagaimana ruang kerjasama dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, yang kedua adalah penyelenggaraan SPAM melalui kerjasama atau sinergi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan SPAM dan percepatan penurunan SPM itu sendiri. Yang ketiga, mulainya adalah penerapan rencana pengamanan air minum, karena tadi kita perlu ada peningkatan kualitas pelayanan ya, gitu ya. Jadi bagaimana peningkatan kuantitas, kontinuitas dan kualitas di dalam penyelenggaraan SPAM secara ini. Dan yang keempat adalah nanti pengendalian terhadap penyelenggaraan SPAM penerapan melalui inspeksi kelayakan teknis dan kelembagaan. Nah, ini kita bagaimana, karena tadi karena akses air minum aman ini tidak, ya kita perlu adanya satu inspeksi secara istilahnya itu rutin gitu ya, rutin atau berkala gitu ya, atau nanti bisa diatur gitu ya, nanti bagaimana untuk memastikan bahwa setiap pengelola SPAM itu mensuplai air yang dengan kualitas sesuai dengan kaidah akses air minum aman. Selanjutnya penerapan sistem informasi. Nah, ini sistem informasi yang berbasis yang terintegrasi ini kita harapkan kenapa? Karena ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas kinerja, gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita bergerak ya semakin ke sini kan ketika permasalahan kadang-kadang masih makin luas, makin kompleks, namun kita juga dituntut untuk bagaimana efisiensi penggunaan biaya gitu ya, efisiensi biaya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini disinilah salah satunya adalah basis penerapan sistem informasi menjadi salah satu jalan keluar untuk efisiensi dalam penyelenggaraan SPAM dan ininya. Selanjutnya ada pemberian insentif. Nah, ini kita juga mencoba untuk memberikan ya ini nanti akan coba mengatur gitu ya, bagaimana kita coba ada satu ajang kompetisi gitu ya, kompetitif gitu ya, di antar
kabupaten kota atau penyelenggara spam. Dan yang terakhir adalah pemerintah dan Pemda memastikan penetapan tarif air minum yang mempertimbangkan efisiensi, cost recovery, dan equity. Nah, tadi kerjasama, maaf, jadi mungkin kerjasama juga tidak hanya di antar pemerintah tadi, termasuk dengan badan-badan usaha juga ya, atau non pemerintah. Gitu. Nah, itulah kira-kira gitu ya di terakhir gitu ya, apa yang saat ini sedang dijalankan atau diperjuangkan lah di dalam hal di aspek regulasi. Mungkin itu sedikit paparan dari kami dari Direktur Minum. Kami persilakan kepada Ibu Moderator untuk melanjutkan sesi. Terima kasih, aplaus buat Pak Dades. Makasih Pak Dades. Selanjutnya sebelum kita masuk ke panelis penanggap ya, ada 10 orang, saya bacakan dulu nama supaya siap-siap. Tapi sekali lagi mungkin dari kemarin kita berdiskusi mengenai permasalahan. Sebenarnya kita tahu semua masalah ya Pak ya. Semua dipaparkan semua dari masalah ekonominya, finance-nya, bisnisnya, kemudian teknisnya, gitu, kelembagaan dan sebagainya. Dan kemudian solusinya juga ada, semua memberikan solusi gitu. Tapi kayaknya yang kurang apa ya? Tidak cukup aksi ya mungkin ya untuk merealisasikan solusi itu. Sehingga ini kan masalah udah bertahun-tahun ada terus. Aksi ya kan harus ada ini, harus ada itu. Ternyata aksinya kurang. Mungkin juga kurangnya di mana? Kurang di enforcement. Ya, ada yang sudah bisa yang seharusnya melakukan sesuatu, tapi dia tidak punya otoritas yang cukup untuk memaksa, untuk membuat dia bisa memaksa ya yang stakeholder lain ikut gitu. Mungkin begitu nggak Pak ya kira-kira? Saya lihat solusinya udah banyak sih ya, tapi aksinya mungkin yang kurang cukup. Nah nanti saya minta penanggap panelis kita ya, panelis penanggap kita memberikan waktu sekitar 3 menit masing-masing. Saya bacakan dulu dalam urutan ya. Yang pertama ke Ibu Meike Kencana Wulan Martawijaya, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan di Kementerian PUPR. Yang kedua, Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Dr. Andes Sri Bagus Guritno, MSc. Lalu kemudian Manajer Utama Bisnis Strategis Perum Jasa Tirta 1, Pak Didik Ardianto. Kemudian Kepala Seksi Pengelolaan Dana Dukungan Pemerintah dari DJPPR, Pak Anton Tarigan. Kemudian Direktur Eksekutif Perpansi, Pak Agus Sunara. Lalu Chief Investment Officer PT Indonesia Infrastructure Finance, Pak Idan Harahap. Kemudian Profesor Andreas Wibowo dari Universitas Parahyangan. Mana Pak Andreas? Oh iya, di sana. Lalu Ibu Dr. Yatu Kiptiah dari LPM FBUI, Profesor Chandra Ananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB. Lalu akan the last but not the least ya Pak Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Pak Andre ya. Nanti setelah itu kalau mudah-mudahan masih ada waktu kita akan kembali ke 4 panelis utama. Untuk yang pertama saya persilahkan Ibu Meike memberikan tanggapannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Fau atas kesempatannya. Sorry, mohon berdiri di meja masing-masing aja ya. Silakan supaya dilihat orang. Supaya ke film ya Bu. Baik, terima kasih Bu Fau atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu. Saya coba tadi menyimak yang disampaikan. Komentar pertama saya sudah disampaikan oleh Bu Fau sebetulnya. Kalau kita ini bisa menjadi menarik atau bisa juga menjadi concern kita bersama bahwa kalau kita lihat 10 atau 15 atau 20 tahun terakhir permasalahannya sebetulnya sama untuk sektor air minum gitu ya. Boleh kita mengikuti FGD, kemudian seminar, kemudian pembahasan-pembahasan. Prinsipnya permasalahannya fakta-faktanya sama, trennya juga sama. Mungkin berbeda di angkanya tapi bergerak di situ. Capaian,
ya tidak bergerak di sekitar situ aja, gitu ya. Kebocoran, idle capacity, ya. Isunya sama. Nah, yang pertama terkait dengan fakta ini menurut saya tadi Bu Fau sudah menyampaikan bahwa sebetulnya sama semua dan semua orang sudah tahu gitu. Pertama yang ini harusnya sudah menjadi sublim atau menjadi solid bahwa ada sesuatu gitu. Dan mungkin tambahkan lagi faktanya yang sama itu yang fakta yang tidak terlalu menyenangkan gitu. Ini fakta yang tidak terlalu menyenangkan, yang bertahan sampai dengan 10, 15, 20 tahun. Ini berarti menjadi warning call juga buat kita, bahwa kita harus melakukan sesuatu yang radikal, extraordinary breakthrough, itu harus kita lakukan gitu. Kalau tidak kita akan mengulang 10 tahun yang sama. Another similar 10 years gitu, atau bahkan mungkin sampai 2045. Itu yang pertama menurut saya. Jadi memang tadi actionnya apa? Nah ini saya langsung jumping di actionnya dulu yang ini ya, bahwa saya tadi melihat ini kegiatan white paper ini kalau kemarin menyimak ini juga kolaborasi dengan KPPIP yang ada juga di Menko Perekonomian dan Dewan Sumber Daya Air tadi wakilnya Menko juga ya Pak ya, Menko Perekonomian ya. Nah menurut saya ini kesempatan yang baik untuk mengkolaborasikan hasil rapat ini, hasil FGD ini atau dari IR ini untuk perkuatan menyampaikan kepada pengambil kebijakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya radikal breakthrough-nya itu seperti apa? Saya ingin berangkat dari tugas fungsi kami di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur bahwa tadi Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa karena dan juga di semua data kita itu ada funding gap dari APBN ya. Sehingga yang harus kita genjot adalah alternatif pembiayaan. Yang bisa kita alternatif pembiayaan memang banyak. Ada investor kita undang, perbankan ya tadi juga di tempatnya Pak Kuswanto juga ada bermacam-macam. Tapi terutama dan menurut saya platformnya sama, baseline-nya sama bahwa kalau kita bicara badan usaha, yang pertama menjadi daya tarik adalah jaminan pengembalian investasi. Nah untuk sektor air minum ini berangkatnya dari tadi sudah disebutkan sebetulnya di baik breakout room 1 maupun breakout room 2. Yang breakout room 1 mungkin menyebutnya permintaan dan pendapatan. Pendapatan itu adalah volume dikali tarif gitu ya. Tapi kalau yang breakout room 2 mungkin lebih spesifik, lebih eksplisit menyebutkan tarif. Jadi tarif itu memang menjadi kunci untuk jaminan investor untuk bisa berinvestasi di sektor air minum. Nah, tetapi juga pada saat kita bicara tarif, kita bicara FCR, jangan melupakan juga, ini yang ingin saya selalu sampaikan, bahwa kita harus memastikan operasionalisasi atau BUMD air minum ini atau operator itu melaksanakan operasional yang efisien. Ya. Tadi juga sudah sempat, saya mohon maaf lupa disampaikan bahwa tidak ada pola ya bagaimana kita menentukan biaya operasi. Yang kemudian juga tidak bisa kita melihat pola juga bagaimana kaitannya tarif dengan pola dengan biaya operasi. Ini juga menjadi tantangan tersendiri sehingga kita harus awali juga dari memastikan operator-operator ini melaksanakan operasi yang efisien. Sebelum kita menyampaikan atau kita mendorong dia untuk FCR. Jangan sampai kita mendorong penyesuaian tarif FCR terhadap sesuatu biaya yang tidak efisien. Nah, sehingga menurut saya tarif itu menjadi salah satu kunci ya yang perlu kita menjadi highlight yang nanti elaborasinya bisa sangat banyak nanti masuk ke dalam kelembagaan, masuk ke dalam peraturan ya akan banyak sekali berangkatnya tadi elaborasinya berangkat dari tarif.
Kemudian juga terkait dengan air baku, saya setuju sekali tadi Pak Profesor sudah juga mengingatkan bahwa ya air baku itu darahnya air minum gitu. Tidak ada air baku ya tidak ada air minum. Sehingga ini juga teknologi mengenai air baku ini perlu menjadi highlight ya, bahwa kita bicara seharusnya tidak bicara air baku apa yang ada sekarang. Kalau kita bicara air baku yang ada sekarang, ya selesai di situ. Ya saya selalu menyampaikan bahwa katakanlah dari sisi demand kita perlu 1.000 liter per detik, yang ada 6.000. Ya, maka perencanaan akan menyesuaikan menjadi 1.000 liter per detik yang ada 600. Maka perencanaan air minum dari sisi demand itu 600 liter per detik. Tetapi yang 400 ini bukan berarti kemudian tidak ada, tetap ada. Dan ini harus dipenuhi. Itulah kemudian diharapkan ada teknologi di bidang sumber daya air yang bisa kemudian memenuhi kebutuhan dari sisi demand-nya itu. Kemudian yang menurut saya juga kenapa pentingnya, tadi saya melihat dari hasil IIR ini, kemudian juga dengan dikolaborasikan dengan DESDAN ini, ya tadi di 2045 ya, kemudian kita bicara tadi Pak Wakil Rektor ya, Pak itu sudah menyampaikan, dan kita punya Presiden selalu bilang bonus demografi, kemudian tapi kita juga masih bicara stunting gitu, maka saya harapkan pada laporan kepada Presiden, ya kepada pimpinan pemerintahan ini bahwa memang diperlukan political will, ya, memerlukan politik anggaran yang mendukung atau favoring dari sektor air minum untuk bisa melaksanakan ini. Kalau misalkan memang daerah tidak melaksanakan, ya harusnya ada dikompensasi di pusat. Tapi yang terjadi sekarang daerah rendah di pusat juga rendah. Nah ini yang menurut saya political will yang harus ada dari pemerintah untuk memastikan negara hadir di dalam menyediakan layanan dasar air minum kepada masyarakat. Bahwa kemudian Ibu tadi, Mika, maaf waktunya. Baik, sedikit lagi. Bahwa tadi dalam prakteknya kita bicara mengenai sentralisasi, ya itu menurut saya tadi Pak Prof bilang itu adalah proses gitu ya, betul. Jadi itu adalah strategi kita. Tetapi secara prinsip komitmen yang harus ditetapkan adalah satu adalah mengenai efisiensi produksi, ya, efisiensi operasi yang nanti akan berakibat pada tarif, kemudian mengenai air baku dan political will untuk mengenai prioritas anggaran. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mika atas tanggapannya, menegaskan berbagai hal yang again kita tahu dan kita menunggu actionnya. Selanjutnya mungkin saya persilakan Pak Bagus. Silakan Pak, 3 menit Pak. Baik, terima kasih Bu Fauzia, Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin karena waktunya terbatas, jadi mungkin beberapa hal saja yang kami sampaikan. Jadi mungkin kita perlu agak tegas ya, di sini kita sebetulnya membahas air minum atau air bersih. Ya. Jadi kalau air minum itu rentetannya cukup panjang. Jadi mulai dari pengolahan, kemudian pipa yang membawa sampai ke rumah, itu grade-nya harus air minum. Nah, sedangkan kalau kita ini kerjasama dengan badan usaha, itu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi rentetannya pertama air minum, kemudian NRW. Nah, kalau kita mau ini mengerjakan untuk air minum, sambil kita kerjasama dengan badan usaha untuk memperbaiki ini jaringan perpipaannya, kita nanti pasti di akhirnya akan mendapatkan air minum dan mengurangi NRW. Ya, ini tadi seperti disampaikan Bu Fauzia, ini persoalan sudah banyak, tapi actionnya bagaimana?
Nah ini kami dari Bappenas memang kita terbatas di instansi perencanaan ya. Jadi kita nggak bisa langsung proyek. Cuma kami sudah mulai tahun kemarin membantu 2 kota, yaitu di Denpasar dan Balikpapan, untuk memperbaiki NRW-nya. Ya. Dan juga belajar dari KPBU yang sebelumnya, salah satu kritikalnya yaitu terkait dengan interface. Jadi mestinya dari hulu sampai ke hilir itu jadi satu. Tapi kerjasamanya cuma dipotong. Yang untuk bagian hilirnya itu diserahkan ke PDAM. Nah, PDAM masih belum punya cukup untuk investasi di sana. Sehingga yang bagian KPBU-nya selesai, yang bagian di sini belum selesai. Sehingga PDAM-nya dia tidak punya uang untuk membayar ke sana. Nah ini yang terjadi di beberapa KPBU yang sudah jalan. Nah ini harus kita perbaiki supaya investor yang sudah masuk itu tidak kehilangan appetite-nya dia untuk investasi di sana. Ya ini kami di Bappenas mencoba untuk membuat struktur yang lebih risikonya lebih rendah bagi investor juga. Sehingga seperti di Balikpapan dan Denpasar, kita strukturnya adalah dari hulu sampai ke hilir. Tapi kepada pelanggan itu tetap dikelola oleh PDAM. Dan SIPA-nya juga tetap yang pegang adalah menggunakan SIPA PDAM. Itu yang coba kita strukturkan, di mana kita juga perlu untuk memelihara ini appetite dari para investor. Karena kalau yang ditawarkan modelnya, strukturnya seperti yang sudah-sudah, investor akan ini ya malas untuk masuk ke sana. Apalagi nanti sudah berhadapan dengan lembaga pembiayaan. Wah itu lebih ini lagi, lebih rigid lagi. Kalau ada satu risiko yang tidak termitigasi, pembiayaan yang komponen terbesarnya itu bakal nggak mau masuk. Akhirnya apa? Financial close-nya jadi lama sekali. Dan nanti juga akhirnya perjanjian kerjasama harus di amandemen lagi. Nah, itu yang coba kami di ini menyelesaikan dengan terkait dengan NRW dan air minum. Dan juga NRW ini juga kalau kami sarankan ini menjadi prioritas utama. Karena apa? Air yang dimasukkan ke sistem dengan NRW-nya tinggi, ini menjadi terbuang. Padahal di sisi lain kita ngomong suplainya kurang. Padahal yang dimasukkan itu terbuang di dalam aliran sistem yang ada. Nah ini yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Itu mungkin beberapa hal. Oh ya waktunya sudah habis. Mungkin itu dari kami. Tapi secara lengkap kami juga sudah membuatkan risiko-risiko nanti akan kami sampaikan kepada panitia. Mungkin gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, bagus. Integrasi dalam perencanaan dan implementasi ya Pak ya. Saya boleh kita panggil Pak Didik Ardianto. 3 menit Pak, silahkan. Terima kasih Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian. Secara garis besar sebenarnya tadi sudah disimpulkan oleh Bu Fauzia seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi. Jadi dalam bayangan kami memang salah satu key issue kita adalah bagaimana mendeliver rencana aksi yang sudah kita susun beberapa kali ini. Ini yang kita implementasikan di Kota Malang dengan arahan dari Pak Prof. Bisri waktu itu bahasanya cuma satu, satset, ya, itu yang jadi pemicu kita untuk bisa memproses spam ini. Namun demikian memang salah satu isu utama juga bagaimana mereplika best practices yang sudah ada ini di tempat lain karena adanya ketidakseragaman kondisi dari BUMD air minum ini. Jadi itu juga menjadi salah satu isu yang saya kira
perlu kita solusikan bersama bagaimana perkuatan PDAM ini tidak hanya dari sisi operasional saja, tapi kesiapan mereka untuk bisa menerima source of fund yang lebih luas seperti itu. Kami di BUMN saat ini sudah menginisiasi adanya Indonesia Water Fund. Yang saya kira dari sisi pendanaan juga memungkinkan, namun dari sisi kesiapan, di sisi kalau tadi istilah dari Pak Bagus, di sisi hilir ini juga perlu diperkuat sehingga keseimbangan antara skema pembiayaan dan juga kesiapan untuk penyerapan ini juga perlu menjadi salah satu perhatian. Mungkin demikian Bu Fauziah tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Langsung mengena ke aksi itu sebenarnya Pak ya. Sebelum saya ke Pak Agus, saya mohon izin dulu, dan ke Pak Anton tadi, saya mohon izin memanggil Ibu Riatu karena pesawatnya mau berangkat sebentar lagi. Silakan Bu Riatu, tanggapannya 3 menit. Wah, terima kasih nih dapat preferential treatment. Terima kasih Universitas Brawijaya. Ini mungkin saya menambahkan tadi sebenarnya sudah banyak juga pembahasan menarik tadi dari FGD. Memang harus konteksnya itu dari technical financing biasanya mengikuti di belakangnya. Jadi technical proses aspeknya seperti apa sih sebenarnya bisnis modelnya atau tadi ya objektifnya sendiri. Objektifnya kalau kita mau catching up SDG 6 ini bagaimana nih di tengah-tengah, padahal sebelumnya juga ada COVID dan konteks Indonesia tidak unik ya, negara-negara lain juga untuk penyediaan air itu multi-level government. Jadi memang kalau misalnya kompleks, iya kompleks, tapi kalau misalnya kita bisa saling belajar, kalau di negara lain bisa, atau misalnya di antara wilayah saja, misalnya kalau tadi masih banyak yang tidak FCR, tapi ada yang FCR, ya kan? Jadi bisa juga kan belajar di antara sesama antar region juga. Ini juga mungkin yang perlu untuk dilihat kembali dari konsep tentang budgetnya yang masih misalnya 1% ini mungkin bisa dilihat juga nih konteks transfer juga harus mengikuti perkembangan. Jadi untuk misalnya saja DAK itu di level fisikalnya itu ada 50 triliun. 50 triliun itu padahal tadi isunya bukan hanya di hilir yang PDAM, mungkin bisa via KPBU, fokusnya lebih ke urban area, tapi bagaimana dengan yang rural area. Di intergovernmental transfer atau sistem transfer di Indonesia juga kan banyak yang levelnya tadi mengena di skala kecilnya, justru infrastruktur yang skala kecil via DAK atau kemudian yang dana desa untuk yang community level ini. Ini mungkin yang perlu nanti dikuatkan, dua-duanya harus top down dari monitoring tadi yang disebut juga oleh Bu Mike, monitoring harus ada enforcementnya juga, apakah itu licensing tadi ya, kalau memang tidak memenuhi, tidak bisa berkinerja baik dan buruk terus, tidak mungkin juga kan diteruskan organisasi yang sama misalnya, atau seperti apa. Memang harus top down dan juga bottom up. Via bottom up-nya sendiri, existing instrumennya sudah ada. Tinggal bagaimana di sini, kalau istilahnya ya, di krisis sebelumnya kan ada istilah refocusing. Mungkin sekarang kita juga perlu nih refocusing untuk yang bagian instrumen-instrumen yang ada di government budget sendiri seperti apa sih? Apakah memang perlu tadi refocusing lagi untuk aspek tertentu? Kita sudah melakukan itu untuk misalnya beberapa terkait dengan pendidikan, dan juga misalnya infrastruktur, tapi mungkin infrastruktur jalan ya. Tapi ini kayaknya kalau untuk air kan juga dia multi level, multi stakeholders, multi sectors ya. Itu karena dampaknya juga besar kan. Jadi misalnya kalau
kalau kualitas airnya tidak baik itu bisa berpengaruh juga bahkan ke kesehatan tadi, bahkan ke konteks misalnya bagian yang critical infrastruktur lainnya. Seperti itu, mungkin terima kasih. Terima kasih Ibu Riatu ya mengingatkan tangan dulu. Mengingatkan lagi tentang spam skala kecil dan juga mengenai aspek keuangan terutama dari pemerintah pusat. Nah, kalau gitu kita memanggil Pak Anton dari Kementerian Keuangan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi tadi mungkin ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan dari Kementerian Keuangan. Pertama, air minum ini merupakan sektor prioritas kami yang kami jadikan prioritas di Kementerian Keuangan. Jadi selain KPBU, untuk mengatasi financing gap tadi kami juga memperkenalkan beberapa creative financing, kombinasi antara KPBU dengan katakanlah sukuk, pinjaman ataupun SBN. Kedua, terkait dengan aplikasi sektor prioritas, saat ini kami tidak hanya menyasar proyek-proyek spam yang katakanlah eksposurnya besar, kami juga sudah mulai mengerjakan proyek spam untuk daerah-daerah kecil. Salah satunya Kabupaten Karo gitu ya, mungkin secara size tidak besar tapi secara manfaat sangat terasa kepada masyarakat. Kedua, terkait dengan hulu dan hilir Ibu. Jadi seperti yang sudah ditekankan Pak Bagus kan, masalahnya adalah kalau semakin panjang mungkin biaya investasi semakin besar, itu kita sadari, tapi kalau kita mengerjakan hulu ke hilir mungkin katakanlah interface risk tadi bisa kita atasi, tapi ini butuh katakanlah komitmen dan kolaborasi bersama. Ketiga, terkait dengan komitmen PJPK. Jadi satu hal yang selalu kami hadapi dalam menangani proyek air terkait dengan komitmen Pemda dalam memperkuat institusional PJPK dan juga terkait dengan tarif. Jadi kami juga punya pengalaman, ada beberapa daerah yang katakanlah tidak pernah mengalami kenaikan tarif mungkin belasan tahun gitu ya. Jadi begitu mereka memasuki skema KPBU, ada katakanlah kenaikan yang mereka harus kompensasi. Nah, kalau kompensasi ini tadi diberlakukan sekaligus mungkin dampaknya akan sangat terasa kepada masyarakat. Yang ketiga tadi sudah di-highlight oleh Ibu terkait dengan harmonisasi antara bottom up dengan top down ya. Jadi sering kami alami terutama untuk proyek-proyek regional gitu ya. Pada saat mungkin di state dari top down, pada saat implementasi, penyerapan, tarif itu ada constraint dari katakanlah level di pemerintah daerahnya. Jadi mungkin hal-hal ini yang mungkin perlu kita perhatikan untuk mengatasi hal-hal ini Ibu. Barangkali demikian, terima kasih banyak Bu kesempatannya. Terima kasih Pak Anton, sangat concise. Ya, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi ya dengan tim ya, karena ada beberapa hal yang cukup menarik di situ. Selanjutnya saya mau panggil Pak Agus Sunara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sudah banyak dibahas, tapi mungkin saya menambahkan ya. Yang pertama tadi mengenai isu air minum dan juga sanitasi, bagaimana sebetulnya ini membuat seksi, terutama bagi kepala daerah. Mohon maaf, kepala daerah misalnya baru diangkat, itu pasti umumnya saya lihat nih di SMI, lebih banyak antri membangun rumah sakit karena kelihatan ya secara fisik bangunan. Walaupun memang itu perlu urusan wajib juga. Tapi kalau membangun air minum dan sanitasi kan gali-gali bawah tanah nggak kelihatan gitu Pak. Yang kedua tarif. Ini kelihatan pemerintah seperti halnya juga di beberapa negara cukup masif untuk memberikan edukasi. Karena tarif itu di masyarakat sebagian besar sebenarnya persepsi Pak. Coba Bapak dan Ibu mengkonsumsi pulsa. Itu mungkin punya putra, anak, istri, satu orang 50 sampai 100 ribu, nggak merasa berat kok. Betul nggak Pak? Tapi ketika membayar air, satu keluarga 100 ribu, itu banyak ibu-ibu yang masih protes. Padahal kalau dilihat dari standar pengeluaran itu masih jauh dari 4% sebetulnya. Ini perlu edukasi, sebab begini, kami dari asosiasi kalau melakukan edukasi di TV Bu ya, itu beberapa menit saja bayarnya ratusan juta. Tapi kalau kami hari ini membuat statement kontra kepada pemerintah, itu semua stasiun TV datang untuk ngajak talk show, bahkan gratis. Pak, ada waktu slot setengah jam talk show gratis, kenapa Bapak kontra terhadap program pemerintah? Itu begitu Bu. Ya, jadi saya yakin kalau pemerintah itu punya cukup anggaran. Ya. Yang ketiga, kita akan menghadapi tantangan yang besar. Satu adalah untuk meningkatkan cakupan pelayanan yang sekarang ini masih relatif rendah, sekitar 20% perpipaan.
target RPJM 30%, ini harus ada upaya luar biasa. Seperti juga tadi disampaikan Bu Mike, di sisi lain kita dalam waktu bersamaan itu menghadapi sebetulnya penuaan aset yang butuh biaya juga yang besar untuk peremajaan. Jadi kalau tadi Bapak dari Bappenas menyinggung soal inefisiensi, kehilangan air, ya salah satunya kita menghadapi itu gitu ya. Yang ketiga menyangkut ya termasuk efisiensi. Sebetulnya siapa yang harus mengawasi untuk mencapai standar ini gitu ya. Keempat menurut saya skala ekonomi. Ini harus ada paksaan ya, paksaannya berupa insentif dan desinsentif. Dan terakhir saya mengutip apa yang tadi disampaikan Prof. Bestari terkait dengan konservasi ya. Apakah kita perlu adanya pajak lingkungan yang final? Kalau pajak seperti mohon maaf, pajak air bawah tanah, air permukaan, selama masuk di biaya pokok produksi, di satu sisi tarif air naik di hilir 1% saja, masyarakat ribut. Tapi beberapa daerah sekarang menaikkan pajak air permukaan, masyarakat nggak tahu, biarpun 10 kali lipat, karena itu diabsorb menjadi biaya pokok produksi, yang jebol PDAM-nya, tapi beda, kalau sekarang masyarakat ditagih 100.000, tambahkan saja 10% pajak lingkungan, itu pass-through untuk konservasi, menurut saya itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena pajak air permukaan dan air tanah, kalau masuk ke daerah, bisa beli kantor, bisa bangun mobil, ya bangun kantor atau beli mobil, karena pendapatan itu menjadi kewenangan daerah mengaturnya gitu. Tidak ada eksklusif yang untuk kepentingan konservasi. Barangkali itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Menarik ya. Sampai ada sinteks segala Pak ya. Selanjutnya kita panggil Pak Idan Harahap. Silakan Pak, 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari financial institution yang sangat aktif di dalam pembiayaan proyek air bersih maupun air minum, baik itu dengan skema KPBU atau non KPBU. Di sini cuman mau sharing sebagian isu-isu terkait dengan pendanaan ataupun pembiayaan di dalam proyek-proyek air bersih ataupun air minum, bahwa kita melihat bahwa kontrak-kontrak untuk pembiayaan tersebut sudah sangat baik, namun kita melihat tadi sudah dibicarakan dari Pak Bagus, dari Bappenas tadi, bahwa koordinasi antara hulu dan hilir ini tidak ada koordinasi yang sangat baik, karena investor sudah membangun di sisi hulunya dengan tepat waktu, namun penyerapan walaupun sudah ada kontrak take or pay, tapi tetap pedam-pedam itu tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tertulis di dalam kontrak. Itu mungkin disebabkan karena dari sektor hilirnya banyak pedam-pedam yang dana-dana untuk membangun sambungan perumahan itu yang tadi disebutkan, baik itu waktu COVID refocusing atau digunakan untuk anggaran lainnya. Mungkin itu aja Bu yang pokok-pokok yang isu yang ada yang dihadapi oleh pihak pendanaan untuk proyek-proyek water saat ini. Walaupun kita melihat bahwa ke depan sudah ada perbaikan yang skema-skema itu koordinasi melalui source to tap. Nah, ini yang akan nanti ke depan kita akan melihat apakah ini dapat mengatasi kendala-kendala yang ada saat ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Jadi dari Pak Idan ya, mewakili pendana ya. Koordinasi gini ya Pak ya, sama integrasi ya. Oke, selanjutnya boleh saya panggil Profesor Andreas untuk menanggapi. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi saya coba memanfaatkan waktu 3 menit dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya bahkan oleh Pak Idan. Yang pertama terkait dengan integrasi hulu hilir, dan selalu meng-highlight isu ini Bu, Bapak Ibu sekalian. Karena apa?
Karena seringkali kita itu terlalu fokus dengan KPBU-nya ya. KPBU yang hanya 2 triliun misalkan di salah satu proyek KPBU spam nasional kita lupa bahwa ada off-taker yang harus menghabiskan 9-11 triliun untuk jaringan hilirnya. Kita lupa itu. Bahkan kalau memang hilir itu tidak bisa kemudian menyerap air itu, yang menjadi masalah adalah munculnya risiko interface. Dan disinilah kemudian PJPK itu harus menanggung risiko itu. Kalau kita bicara tentang spam nasional misalkan, maka Kementerian PUPR yang menjadi PJPK akan menanggung risiko interface tersebut. Dan kalau kita bicara tentang lintas kabupaten kota misalkan, PDAB yang akan menanggung risiko interface tersebut. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian, karena kita tidak boleh kemudian memisahkan sebetulnya antara hulu dan hilir. Bagaimana kemudian hulu itu bisa berjalan baik kalau hilirnya tidak bisa menyerap? Bagaimana hilir bisa menyerap kalau hulunya tidak jalan? Itu yang harus kemudian kita menjadikan apa ya, menjadikan satu isu bersama kita gitu ya, terkait dengan KPBU. Kemudian yang kedua terkait dengan, tadi sudah disinggung juga terkait dengan tarif. Tarif, ya kita semua tahu lah, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu barangkali sama juga, 10 tahun ke depan juga sama juga. Kita punya Permendagri 71 2016 misalkan. Pertanyaan kita bersama adalah sejauh mana kemudian sudah 7 tahun Permendagri itu jalan. Tentang FCR. Tadi disampaikan bahwa dari kinerja BUMD air minum, bahkan yang sehat pun ada yang belum FCR. Itu juga menimbulkan suatu diskursus ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita perlu mengevaluasi terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi kinerja BUMD air minum. Kalau memang tidak full cost recovery, barangkali kita bisa kategorikan dia sebagai kurang sehat, barangkali ya, saya tidak tahu. Tapi karena kita menggunakan balance scorecard, 4 aspek itu tidak memasukkan unsur tarif. Masalahnya di situ. Itu mungkin menjadi evaluasi kita bersama untuk kita bagaimana melakukan evaluasi kinerja BUMD air minum. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan AP. AP selalu dikaitkan dengan kapasitas fiskal. Pasti itu, pasti. AP terkait dengan kapasitas fiskal. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita tidak bekerja di ruang hampa, kita tidak bekerja di ruang vakum. Karena apa? Pemerintah daerah pun juga punya banyak kepentingan juga. Dalam banyak studi yang kelayakan yang saya sempat baca, selalu bicara tentang kapasitas fiskal, oke, sudah memenuhi. Tetapi banyak kepentingan yang harus juga dipenuhi oleh pemerintah daerah. Artinya bagaimana kemampuan pemerintah daerah itu melakukan programming, itu juga menjadi satu hal yang isu penting juga. Tidak bisa kemudian kita mengatakan, oh kapasitas fiskal oke, memenuhi, tetapi lupa juga bahwa banyak kepentingan yang harus dipenuhi juga. Itu juga menjadi isu kita bersama. Kemudian yang keempat, terkait dengan stakeholders. Ya, stakeholder management Bapak Ibu sekalian ya. Terutama ini akan menjadi sangat relevan ketika kita bicara tentang KPBU regional. KPBU regional, kabupaten kota, kemudian lintas provinsi dan seterusnya. Kita seringkali, mungkin kalau menurut saya, kita missing di dalam bagaimana melakukan manajemen stakeholders. Banyak sekali stakeholders, pemangku kepentingan yang kemudian kepentingan itu bisa konflik satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa memanage ekspektasi dari stakeholders itu menjadi hal yang sangat relevan yang perlu kita perlu kita evaluasi bersama. Spam regional tidak akan bisa berjalan kalau kemudian bicara tentang top down. Pasti tidak akan bicara, apalagi kalau kita bicara tentang unsolicited. Saya merasakan betul ada di sini Bu Mega, betapa pusingnya Bu Mega mengurusi terkait dengan KPBU nasional yang kemudian stakeholders manajemennya tidak berlaku dengan baik ya. Itu tidak akan jalan tuh. Akan sulit jalan, akan sulit ke sana. Itu saja Bu dari saya, 4 poin. Terima kasih Profesor Andreas. Selanjutnya Prof. Chandra. 3 menit Pak. Berdiri Profesor Chandra ini senior saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada Pak Warik ini, Pak Warik 5, Prof. Unti, Pak Andi, yang semoga jadi profesor katanya Pak Bisri. Terus ada Gus saya, Gus Bisri. Dan teman-teman semua, tidak bisa satu persatu. Mungkin saya sebenarnya mau ikut 3 menit itu Bu Fau, gitu. Tapi 3 menitnya di belakang, jadi saya nggak kelihatan. Jadi yang boleh khawatir salah. Pak saya dari sini. Oke, jadi yang pertama, kemarin kita ada diskusi di level pimpinan ya di Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah isu bahwa desentralisasi fiskal yang kita mulai tahun 2001 dengan prinsip-prinsip Big Bang itu, kayaknya ke depan memang perlu ada adjustment, perlu banyak kekhususan, dan saya pikir di Indonesia selama ada standarisasi
pasti ada banyak kelemahan-kelemahan, termasuk tadi single tarif gitu. Pada saat disperse di bidang biaya, di bidang demand-nya tadi, termasuk juga dari supply-nya, maka tentu tidak bisa kita menggunakan single tarif, atau mungkin basic prices-nya ada, tapi ada additional gitu, on top dari formula yang ada. Yang kedua, saya pikir DAK fisik kita lumayan banyak ya, tadi ada sekitar 50 triliun, mungkin bisa juga lebih. Cuma mungkin pertanyaannya adalah, apakah dari DAK fisik sudah menyentuh yang namanya dari sisi supply tadi gitu. Karena ternyata itu tidak di-earmark juga, bahkan pajak lingkungan pun tidak masuk ke sana. Sehingga kalau kita lihat dari kewenangan itu seharusnya menjadi kewenangan daerah, tapi saat itu kemudian daerah membelanjakan dananya hanya 1-2% untuk tadi merawat sisi supply tadi. Dan saya pikir betul Prof. Bisri, bukan karena Gus saya ya. Jadi betul Prof. Bisri, pada saat harganya udah mahal, manajemen secanggih apapun pasti akan memberikan harga yang mahal juga gitu. Jadi seharusnya yang kita usahakan adalah menekan biaya pengadaan airnya. Tadi Malang tadi sudah seperti itu. Tapi yang kedua, itu punya pada waktu kita bicara antar daerah, ada permasalahan kelembagaan. Kebetulan saya sama Bu Fo ini, sama Mas Andri juga, itu bikin buku ini, sekarang kita lagi buku Infrastructure Development in Indonesia, during Pak Jokowi gitu ya. Itu salah satunya adalah masalah komitmen sama masalah kelembagaan di dalam membangun kerjasama antar daerah gitu. Pertanyaannya simpel aja, seperti kasusnya PDAB atau Umbulan ya. Pada saat Umbulan itu dibangun, kemudian harga per kubik meter airnya itu, tanda petik ya, antara industri dan rumah tangga itu dibedakan, industrinya tidak mau menggunakan harga industrinya, tapi minta harga rumah tangga, ya jebol, sak pinter-pinter wong PDAB gitu. Tapi pertanyaan kedua, secara hukum mungkin enggak, hukum itu termasuk menghukum juga gitu. Kalau enggak patuh tak gini kan gitu. Nah ini sampai sejauh itu enggak perjanjian-perjanjian yang kita lakukan. Jadi saya pikir ada problem kelembagaan di sana tadi udah betul, tetapi siapa yang harus menghukum mereka? Siapa yang harus mengingatkan? Maka saya pikir seperti kasusnya Jepang tadi, ada lembaga yang monitor secara independen. Nah lembaga ini yang mungkin harus kita perkuat secara kelembagaan supaya dia bisa menuntut atau bagaimana sehingga tidak terjadi ini. Kalau sudah seperti ini akhirnya kelihatan pengelolaan air itu jadi nggak bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi saya setuju ya, jadi ada urban wide, jadi urban wide berarti itu pengaruhnya adalah dari dana-dana transfer mungkin DAK khusus atau DID gitu ya. Tetapi yang di rural area, itu saya lihat juga tidak ada usaha-usaha bagaimana dana desa untuk bisa merawat ini. Apa insentif saya kalau saya merawat lingkungan? Pada saat harga tanah terus naik seperti di Batu itu. Di Batu itu dulu ada sekitar 160-an sumber mata air, sekarang tinggal 50-an. Tapi ya nggak ada yang hukum kan? Wali kotanya ya foto di mana-mana kan gitu. Jadi ini memang tidak ada secara legal gitu ya, bagaimana kesalahan di dalam budgeting itu kemudian dimasukkan dalam konsekuensi hukum yang ada. Nah ini juga Bu Menteri juga menyampaikan kemarin terkait dengan salah satunya kalau ada BUMD, manajemennya sakar BDW, biasanya kan orang-orang yang tidak jelas ditaruh dari dirut apa gitu ya. Padahal itu uang negara juga. Nah seharusnya yang seperti itu juga tidak boleh lagi. Nah berarti masalah tata kelola. Nah tata kelola, kata kuncinya sebenarnya tidak ada satu sistem yang dibangun tanpa ada pengawasan. Nah ini juga sistem pengawasan yang kita bangun untuk seluruh pengelola tadi, mulai dari sisi supply, proses maupun demand-nya, ini enggak ada memang. Jadi ini saya pikir secara kelembagaan perlu di-setting up sesuatu yang baru, yang mungkin bisa diperlukan oleh para pelakunya. Yang terakhir, saya pikir saatnya kita bergerak. Jadi saya masih ingat Prof. Bisri ini jadi rektor, saya jadi dekan. Nah itu kita bikin gerakan bersama gitu untuk sumur resapan ya, sumur resapan. Itu Fakultas Ekonomi duluan yang membangun itu. Nah ini kalau kita menjadi gerakan semua, mungkin teman-teman mengingatkan seluruh perguruan tinggi aja, mulai dari perguruan tinggi yang gampang diatur lah ya. Kalau di masyarakat bisa demo, partainya bedo nggak gelem. Jadi mungkin dari perguruan tinggi kita bikin sumur-sumur resapan, mungkin ada insentif atau apa. Yang kedua, itu ormas-ormas.
Jadi saya pikir ini harus menjadi gerakan bersama supaya tidak tiap tahun kalau ada conference seperti ini, kemudian tidak ada lagi, padahal omongnya kolaboratif itu. Jadi saya pikir mungkin perlu dibangun semacam itu menjadi semangat bersama sehingga ada realisasi dari apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Chandra. Dari small step Pak ya, kita mulai big step-nya ya. Selanjutnya mungkin saya panggil dulu Pak Arfi ya. Enggak, Pak Arfi mungkin Pak dari PUPR. Enggak memberitakan, enggak. Oke. Beneran Pak nggak mau Pak? Pak Andre, silahkan Pak Andre. Sebagai host acara ini juga. Pertama, kalau bicara sektor air, minum, PTPI sebagai instrumennya Kementerian Keuangan yang mendukung bagaimana penyediaan infrastruktur ini harus dipercepat. Kami punya exposure cukup panjang dan akan lebih panjang karena kami sudah mendampingi kurang lebih 6 Pak Anton ya, sektor SPAM Pak Bagus ya, air minum yang sudah kami jamin baik di level pusat bersama Bumike, Pak Arfi gitu, dan di level provinsi, di level daerah, dan semua ini masih outstanding dijamin sampai beberapa tahun ke depan, mungkin 10 sampai 15 tahun. Dari 6 proyek itu 4 sedang dalam tahap setelah konstruksi, di mana dinamikanya terjadi. Jadi dari exposure itu memberikan satu hal yang mungkin saya ingin sampaikan di sini adalah pemahaman ketika kita sepakat bahwa penyediaan air minum ini kita nggak bisa mengandalkan anggaran pemerintah. Berarti kan kita harus pakai uang orang lain, uangnya investor. Mereka itu fokusnya adalah certainty. Tadi juga Pak Idan menegaskan gitu. Ada certainty yang harus di-develop gitu. Ada satu kepastian sehingga apa yang dibangun nanti investasinya juga akan sustainable. Kata sustainable ini, kalau kami melihatnya dari sudut penjaminan infrastruktur adalah bagaimana dilihatnya secara risiko. Risiko kalau kita bagi suatu proyek yang mengandalkan investasi akan sukses, kalau 3 elemennya ini bagus, risikonya, profil risikonya. Pertama proyeknya, yang kedua counterpartnya, yang ketiga investornya. Kalau 3 elemen ini nggak bagus, nggak jalan. Kita lihat proyeknya kalau di sektor air. Tadi kita banyak diskusi, ada interface, ada berbagai hal lah dinamis. Gitu. Kita bicara counterpartnya. Ketika diatur counterpartnya yang menjadi PJPK adalah PDAM. Padahal di segitiganya Pak Hara tadi, kalau kita lihat ada gambar Pak Hara yang menarik tadi, di sisi pemerintahnya itu pemerintah daerah, bukan PDAM di situ. Sekarang PJPK-nya PDAM, sehingga kompleksitasnya akan muncul ketika kita bicara counterpart, gitu ya. Bicara sponsor, tadi Pak Didi juga udah sampaikan, yang equity basis, yang loan basis siap, money is not the problem. Semua ready masuk. Kemarin kami ada forum, kebetulan alhamdulillah saya kalau boleh sharing, kita dapat award PPP Agency of the Year se-Asia Pasifik. Dalam forum itu disampaikan berapa kali bahwa kita eager mau masuk Indonesia, uangnya banyak, kita cari proyeknya susah. Jadi money is not the problem. Jadi balik lagi, bicara aksi sekarang yang tadi diingatkan oleh Bu Fau juga, forum ini merupakan salah satu langkah kecil yang kami coba dukung melalui UNID yang kami ingin coba wujudkan. Udah nggak lagi bicara kajian, nggak lagi bicara diskusi, yuk kita sama-sama konkretkan, Bu Mika ya sama-sama untuk kita harapkan, saya ingat pesan dari Pak Wahyu Kemenko, beliau bilang gimana kita mau Indonesia emas 2045, investasi masuk, hilirisasi segala macam, tapi airnya nggak siap. Mau dari mana semua pembangunan ini bisa bergulir? Nah, jadi itu satu mungkin pemicu supaya kita lebih menguatkan aksi dan kami dari PTPI tentunya akan selalu siap mendukung. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas. Nah, berarti kan tinggal aksi ya.
sekarang ya semua. Tapi mungkin sekali lagi boleh saya ingatkan dari semua masalah yang macam-macam itu saya nggak bisa merangkum karena sangat banyak ya. Di sebagian besar masalah yang kita omongin itu sebenarnya bermuara pada hal fundamental yaitu cara pandang dalam mengelola air. Ya kan, cara pandangnya kan kita semua tahu harusnya dari hulu ke hilir, dari sumber sampai ke paling tidak di rumah tangga, di depan pintu rumah tangga ya. Paling tidak itu, semua sepakat, tapi kenyataannya itu tidak sama dengan regulasi dan operasionalnya. Regulasi dan operasi kita memandang sendiri kan memberikan kewenangan pada BUMD untuk di hilir, kewenangan pada pemerintah pusat untuk di hulu. Ada juga pembiayaan yang terpisah-pisah, ada juga, jadi masalah-masalah tadi muncul karena cara pandang yang sebenarnya kita tahu yang benarnya bagaimana, karena air itu unik ya. Ada masalah ekologi, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial kan di dalamnya. Beda mestinya memang kita men-treat sektor air ini dibandingkan sektor-sektor yang lain gitu. Nah, sebelum selesai saya ingin meminta pendapat dari panelis utama kita, 4 panelis tadi, tapi saya acak dari Pak Harasan dulu. Sangat singkat saja Pak ya, concise, mungkin 2 menit mendengarkan dari panelis penanggap tadi. What do you think Pak? Yeah, thank you very much. And as you mentioned, water sector is totally different from other sector in terms of PPP. If you look at, for example, like an airport or toll road, the investor expect increase of traffic volume or increase of tourists using airport. But if you look at water, people always say, okay, water is for life. And the number of water, now the customer, will not significantly increase. It gradually may increase, but it's always stable. So the nature of business of water and airport are totally different if you talk about PPP. So the nature of airport, you get high return, but high risk like after COVID-19. But water is always people say, don't increase my tariff. So that's why we cannot increase tariff drastically. But it's very small profit, but very long term. So we should always remember the nature of, as you said, nature of the business of water and other sector, infrastructure sector are different. So that's my comment. Terima kasih. Thank you Pak Hara, very point. Now, mungkin juga kita recall bersama bahwa kita komitmen Indonesia kepada SDGs ya, dan air adalah salah satu yang sangat fundamental. Tapi tadi Bu Diatu bilang tidak cuma di sektor air bersihnya sendiri, tapi juga yang berkait dengan termasuk kesehatan ibu anak dan food security dan sebagainya. Jadi itu menambah keunikan dan kompleksitas dalam manajemen sektor air ini. Selanjutnya saya minta Profesor Bisri tanggapannya Pak, silakan. Terima kasih. Jadi di Malang sudah ada contoh PJT dengan PDAM, barangkali ini bisa diperluas ya. Sehingga kita nanti tahun depan harus GBL, tahun ini GBL gak pakai lama, satset. Artinya kalau saya boleh usul supaya tidak, ini bagus kan, ini kondisi sekarang ini kita bagus diskusi, tapi kan harus ada tindak lanjutnya, tidak berhenti di sini. Saran saya kalau berkenan, ini ada PJT yang menguasai wilayah Jawa Timur dulu, yang sungai-sungai di Jawa Timur. Nanti dengan PII ke Pak Sekda atau Pak Gubernur, Bu Gubernur ya. Kalau saya boleh ikut ya boleh lah, nanti saya bisa supaya mulai nanti mengundang kepala daerah di seluruh Jawa Timur dulu. Kepala daerah dijelaskan tentang ini finance-nya kayak gini-gini. Kalau yang memungkinkan yang lebih murah seperti Malang kan lebih murah karena posisi suplainya dekat dengan di sungai ini langsung water treatment, jadi sangat murah sekali. Makanya nututi kalau dijual ke PDAM ya. Kita nanti studi gitu, mungkin sebagai contoh kalau mau Jawa Timur dulu supaya tidak bolak-balik
diskusi ya. Kalau bisa mungkin itu monggo kita tidak lanjuti setelah dari hasil ini kita bisa kan tadi ada Pak Budi Santoso kalau nggak salah hadir bisa ketemu dulu beliau dulu di sini Bakorwil ya, nanti bisa diskusi setelah itu bisa kita eksekusikan supaya tidak terlalu lama, nggak pakai lama. Terima kasih Matur nuwun. Terima kasih Pak Bisri dan kemudian Pak Kuswanto, silahkan Pak, singkat saja ya Pak ya. Terima kasih. Ya, saya kira akhirnya memang kita sepakat bahwa beberapa hal yang sudah kita diskusikan itu ada yang sebetulnya secara teoretik sudah ada semacam kesepakatan ya. Perlunya kerangka pendanaan di luar APBN, kemudian tarif itu begitu penting, kemudian juga ada harus integrasi hulu dan hilir. Itu saya kira hal-hal yang sebetulnya secara umum menjadi hal yang kita sepakati bersama. Dan ini sebetulnya diskusinya bukan lagi untuk menemukan solusi secara objektif, tapi bagaimana mengorganisir semuanya itu menjadi satu tindakan yang bisa direalisasikan. Jadi sebetulnya yang diperlukan sekarang memang bukan lagi menemukan solusi, tapi adalah menggalang kerjasama, koordinasi, supaya solusi itu bisa menjadi agenda yang diimplementasikan. Tetapi juga pengalaman kami di Dewan, misalnya memfasilitasi diskusi antar kementerian misalnya, dalam beberapa hal ada juga yang berpikir dalam kerangka mereka sendiri. Ya, saya beri contoh misalnya antara pengairan antara Kementerian Direktorat Air Minum dengan kementerian tadi. Jadi ada sektor-sektor yang berpikir dalam kerangkanya sendiri. Tetapi menurut saya itu hanya soal proses menjelaskan. Proses menjelaskan yang akhirnya saya sepakat, saya optimis pada akhirnya mereka akan sepakat dengan solusi yang kita tawarkan. Oleh karena itu saya secara dalam ini mungkin memang menganjurkan memang semua hasil yang kita hasilkan tadi bawalah ke forum-forum yang mungkin bisa kita manfaatkan. Dan Dewan Sumber Daya salah satu forum yang belum banyak dimanfaatkan. Itu yang saya menghimbau barangkali ya, hal-hal yang terkait dengan hubungan antar stakeholder dan sebagainya, itu bisa disampaikan juga kepada Dewan, supaya kita bisa memfasilitasi dialog untuk akhirnya menjadi agenda yang diimplementasikan. Karena Dewan bagaimanapun punya kelebihan. Ada semacam aspek legal yang menjadi kekuatan Dewan ini untuk bisa dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda yang menjadi kesepakatan bersama. Jadi saya kira itu, mudah-mudahan dari hasil ini juga, itu mungkin bisa salah satunya nanti bisa menjadi masukan bagi Dewan untuk diintegrasikan dengan rekomendasi yang sudah kami rumuskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kuswanto juga atas kesediaannya ya untuk dihubungi dan diberikan masukan atau dicurhati nanti Pak ya. Oke, nah sekarang kan banyak nih yang minta aksi. Nah, mari kita tanya mungkin tanggapan singkat dari Ibu Meike sebagai perwakilan dari regulator dan Pak Andre sebagai host dari acara ini dan juga pendana. Terima kasih Bu Fau. Saya bukan regulator Bu, regulatornya belum terbentuk gitu ya. Ya, tetapi menurut saya ya seperti tadi kita sudah sepakati masalahnya sama, solusinya juga sudah ada. Tadi Pak Gus, bagaimana kita menggulirkan ini untuk menjadi satu kebijakan yang kemudian bisa diimplementasikan gitu ya. Menurut saya juga ikut dengan Pak Andre waktu itu dengan Pak Wahyu bahwa ini air minum ini gitu ya. Sebetulnya isunya tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita 2045 untuk bisa Indonesia emas, tetapi untuk airnya saja belum bisa gitu. Dan kalau kita gali tadi kalau kita lihat, kita di air minum itu sebetulnya masih bicara masalah prinsip, masalah dasar gitu. Kita jangan dulu bicara mengenai yang canggih dulu, tapi secara prinsip si ekosistem air minumnya sendiri sebetulnya masih tadi Bu Fau sudah ini. Cara pandangnya komprehensif, tapi regulasi dan kebijakannya itu sudah terpisah-pisah, terpotong-potong gitu. Nah menurut saya memang white paper ini sangat perlu menurut saya. Kesempatannya adalah
yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kita satu sisi mengelaborasi situasi, tetapi ini tantangannya nanti Pak Yuki dan tim gitu. Mengelaborasi fakta-fakta itu, kemudian dampaknya dan solusinya. Menurut saya itu sudah bisa terlihat gitu. Nah, ini diharapkan masuk di agenda Sewindu PSN yang targetnya juga untuk bisa disampaikan kepada presiden gitu. Nah, ini menurut saya satu kesempatan emas ya yang menurut saya bisa disampaikan, dan tantangannya adalah bagaimana kita berapa Pak Yuki 500 kata ya sebagai pencerahan kepada pimpinan negara. Menurut saya ini harus menjadi momentum, harus menjadi momentum untuk bisa membuka mata pimpinan, karena terus terang air minum ini kalau saya melihat tidak pernah diangkat ke permukaan ya. Semua bilang ini kebutuhan dasar, tetapi tidak pernah isunya menjadi isu nasional gitu. Nah, ini menurut saya dengan white paper ini di Sewindu PSN ini itu adalah aksi yang real dari white paper ini untuk bisa menjadi tonggak untuk kemudian langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mega. Moga-moga tercapai. Pak Andre, gimana Pak Andre? Sekalian penutup. Nah. Oke, baik. Terima kasih Bu Fau. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau tadi saya sebagai penanggap ya, kalau sekarang saya diminta sebagai untuk closing juga. Jadi pertama-tama yang kami ingin sampaikan tentunya terima kasih banyak atas ini diskusinya. Kita sendiri menyimak, saya sendiri tadinya inginnya menyimak aja gitu ya, dari awal sampai akhir saya banyak mencatat, dan ini sangat fruitful, sangat bagus, sangat lengkap. Dan ini semakin memperkuat tekad kita untuk sama-sama berbuat sesuatu buat Indonesia, salah satunya dengan mengakselerasi penyediaan air minum atau di sektor air, baik itu di air baku juga, melalui satu langkah yang difasilitasi melalui satu platform universitas, jaringan universitas untuk pembangunan infrastruktur Indonesia atau UNIID, yang di tuan rumahi sekarang oleh Universitas Brawijaya. Kami terima kasih banyak sudah difasilitasi, dan berbagai perspektif sudah kita dengarkan, baik dari sisi regulatornya, walaupun mungkin teman-teman Kemendagri belum hadir secara langsung, tapi setidaknya apa yang kita bisa hasilkan nanti secara bahan untuk pengambil kebijakan itu juga harapannya bisa kita sampaikan, karena juga sudah mewakili beberapa stakeholder lain, baik dari sisi private sector, dari sisi akademisi, dari sisi bagaimana seluruh elemen ini, termasuk tadi yang kami sangat gembira adalah adanya satu usulan-usulan untuk bagaimana ini menggerakkan pada satu level yang lebih tinggi lagi, yaitu level aksi yang lebih konkret. Tadi kami senang sekali misalnya dari kajian kita, ya Bu Mike, artinya kita harapkan white paper ini nanti juga selain pembahasan dari Indonesia Infrastructure Roundtable yang sudah ke-25 kali ini kita lakukan, ya, ini harapannya bisa juga ditindaklanjuti. Jadi tadi Prof. Chandra sudah bisik-bisik ke saya, Pak, ini kita perlu rumuskan action plan-nya. Jadi biasanya kalau kita IR itu atau IR ini biasanya kita rumuskan bagaimana update terhadap papernya. Tapi mungkin sekarang kita sudah bisa langsung masuk ke dalam apa action plan-nya, PIC-nya siapa, baik kapan, sehingga kita bisa monitor bersama di masing-masing. Pak Bagus juga sudah mengingatkan ke kami bagaimana juga nanti dalam pembahasan RPG PN ya Pak ya, harapannya ini juga bisa diakomodir secara lebih sistematis, secara formal di pemerintah pusat, isu-isunya, sehingga ini akan betul-betul bergerak. Jadi dan kami senang sekali menjadi bagian bersama teman-teman di UNID, Universitas Brawijaya, menjadi bagian dari langkah kecil yang kita fasilitasi bersama. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, tentunya mohon maaf sedalam-dalamnya atas seluruh kalau kiranya ada kesalahan dari si kami tentunya.
Semoga kita semua sehat selalu untuk bisa mengawal agenda ini terus sampai akhirnya ada satu perbaikan yang lebih baik untuk Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi semuanya kepada para panelis utama, panelis penanggap, semua partisipan, baik yang online maupun yang offline di sini. Saya atas nama moderator mohon maaf kalau ada salah dari penyampaian saya. Dan sekali lagi terima kasih dan semoga kita diberkahi dalam langkah yang baik ini. Amin. Saya kembalikan ke MC ya. MC di manakah di kampung? Baik, terima kasih Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan saatnya saya mengundang moderator dan juga panelis kita untuk dapat hadir ke atas panggung untuk dapat melaksanakan penyerahan plakat penghargaan. Kami undang moderator Ibu Dr. Fauzia Zain untuk dapat hadir di atas panggung dan panelis yang hadir secara luring kali ini yaitu kami undang Bapak Insinyur Kuswanto Sumo Atmojo MSI dan juga Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri serta Mr. Takashi Hara. Kami undang untuk dapat hadir ke atas panggung menerima plakat penghargaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Bisnis PT PII Persero. Kami undang hadir ke atas panggung Bapak Andre Permana. Baik Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Inilah penyerahan plakat penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Bisnis PT PII Persero yaitu Bapak Andre Permana kepada seluruh panelis kita dan juga moderator. Yang pertama tadi diserahkan kepada moderator yaitu Ibu Dr. Fauzia Zain dan selanjutnya kepada seluruh panelis yang kali ini hadir bersama kita di FEB Universitas Brawijaya yaitu Bapak Insinyur Kuswanto Sumo Atmojo MSI selaku anggota Dewan SDA Nasional, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri selaku Guru Besar Teknik Perairan Universitas Brawijaya, and Mr. Takashi Hara, Infrastructure Advisory Deloitte Tohmatsu Financial Advisory Service LCC Vice President. Boleh berkenan berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Andre Permana. Baik, mohon izin untuk tetap berada di atas panggung karena sesaat lagi kita juga akan menyerahkan plakat penghargaan yang akan disampaikan dari Universitas Brawijaya. Kami undang hadir ke atas panggung yaitu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Internasionalisasi Universitas Brawijaya, Bapak Andi Kurniawan, SPI MM DSC. Mohon berkenan berfoto bersama Bapak. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan seluruh panelis kita yang telah berkenan. Baik, terima kasih untuk moderator dan juga seluruh panelis yang kali ini telah hadir bersama kita. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dades Prinandes STMSI selaku panelis yang sudah bergabung via daring. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya diskusi panel bersama dengan moderator dan juga para panelis yang sangat luar biasa, maka berakhir pula
rangkaian plenary session Indonesia Infrastructure Roundtable ke-25. Side event of Sustainable Water Finance Subtheme Road to the 10th World Water Forum 2024, amplifying partnership, a collaborative drive to strengthen Indonesia's water sector. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk rangkaian acara kita siang hari ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga untuk Indonesia. Dan setelah ini kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menikmati hidangan santap siang yang sudah disediakan di ruangan sisi kiri Bapak Ibu atau di sebelah lorong masuk. Saya Titi Swasti beserta seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa untuk seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan pada hari ini, dan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.